Karena 12% itu menurut saya itu bukan hanya 1% naik, melainkan 9%. Dikarenakan 9% itu antara dari 11 ke 12% itu terdapat 9% kalau jika dihitung. Sehingga membuat rakyat itu menjadi kesulitan dalam perputaran ekonominya. Kenaikan pajak ini apakah akan mempengaruhi kehidupan perekonomian rumah tangga Ibu? Karena Indonesia punya banyak sekali PR korupsi. Iya, janji Anda pajak turun, tapi kenapa malah pajak naik? Janji Anda sembako murah, kenapa jadi malah sembako mahal? Tuh beras kalau nggak pakai yang premium nggak enak, Pak. Jadi itu juga akan kena dampaknya pada kami pedagang-pedagang kecil, Pak. Gitu. Jadi jangan cuma bilang itu premium ya, Pak. Yang dagangan itu kalau dijual nggak pakai premium, tepung premium itu Kentucky juga nggak enak rasanya, Pak. Menterinya nggak usah banyak-banyak di negara-negara lain itu. Bukan kok malah kita pajaknya dinaikin buat ngegaji pemerintah. Jadi kok kayak kita yang ngegaji Anda ya? Jadi kami minta Bapak jangan cuma omong-omong. Kan Bapak dulu ngomongnya Saat ini kita lagi ada di CFD Sudirman. Kita mau tanya sama warga-warga yang sedang beraktivitas di sini soal wacana pemerintah menaikkan pajak hingga 12% di tahun 2025. Dan ini real tanpa settingan, dan kita mau lihat jawaban warga seperti apa. Kenapa, Kak? Wacana wacana pemerintah adanya kenaikan pajak sebesar 12% di tahun 2025. Setuju atau enggak? Ya kita sih enggak ya, mau gimana setuju. Kita istilahnya apa namanya, pajak selalu bayar, malah mau dinaikin. Emang yang nggak bayar itu loh yang bermasalah ya, Kak. Kalau kita sih nggak setuju sih. Enggak. Oke. Jadi harapannya apa nih, Mbak? Pesan-pesan buat pemerintah? Ya harapannya ya diperbaiki aja sih, Kak. Jangan sampai naik lah kalau bisa gitu. Jangan sampai naik. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Wah, gimana nih pendapatnya soal wacana pemerintah menaikkan pajak sampai 12% di tahun 2025? Ya, saya juga nonton kemarin di TV itu pajak untuk barang yang mewah ya, jadi tidak dikenakan untuk menengah ke bawah, itu kan. Kalau saya sih oke-oke aja. No. Tapi kan masyarakat sekarang ini lagi susah ya. Kemarin digangguan dengan pilpres, terus kemudian pilkada, dan ekonomi juga belum stabil. Saya rasa belum waktunya untuk menaikkan barang itu untuk balik 12%. Saya sendiri sih ya tidak setuju, walaupun itu yang dikenakan itu barang menengah ke atas. Tidak setuju, karena masih berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang ini ya. Oke. Pesan-pesannya untuk pemerintah, Pak? Nah, untuk pemerintah, khususnya pemerintah yang baru, kita tunggu janjinya seperti memiskinkan koruptor. Tapi jangan dimiskinkan, Pak, karena dia sudah melakukan kejahatan, ya, tapi korupsi harus dihukum dulu, baru dirampas harta-hartanya. Kemudian apa yang kemarin diganggu oleh Pak Prabowo, kita tunggu buktikan. 100 hari kerja, Pak, ya, 3 bulan kita tunggu. Oke? Siap, makasih, Pak. Mas, kira-kira setuju nggak sih pemerintah sudah mengeluarkan wacana akan menaikkan pajak sebesar 12% di tahun 2025? Setuju nggak nih, Bang? Saya sih melihat berita tentang PN 12% tidak setuju sih, karena pengambilan keputusan itu terlalu terburu-buru, dikarenakan banyak yang harus diperhatikan, karena pengambilan keputusan 12% itu sangat membuat rakyat itu jadi tertekan, karena 12% itu menurut saya itu bukan hanya 1% naik, melainkan 9%. Dikarenakan 9% itu antara dari 11 ke 12% itu terdapat 9% kalau jika dihitung, sehingga membuat rakyat itu menjadi kesulitan dalam perputaran ekonominya. Seperti itu sih menurut saya. Kalau untuk Abang sendiri, kira-kira sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Abang nggak sih dengan kenaikan pajak 12% ini? Jelas tentu, dikarenakan PPN 11% ini, PPN 12% ini kan tidak ada secara resmi untuk mutlaknya itu apa aja kan, hanya baru beberapa barang mewah, tapi tidak secara terorganisir apa setelah mutlaknya itu apa kan. Dikarenakan karena buat rakyat 12% itu cukup mempengaruhi juga kan, karena apa-apa kita kan dikenal PPN 12% ini jadi sangat merugikan rakyat juga sih, seperti itu sih. Mas, pendapat atau harapan di tahun 2025 seperti apa nih, Bang? Untuk pemerintahan? Untuk saya sih berharap 2025 ini apa-apa seperti ekonomi itu menjadi membaik,
dan rakyat-rakyat yang seperti rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat yang perlu diperhatikan itu tolong diperhatikan lebih lagi, dikarenakan itu sangat diperlukan, dikarenakan PPN 12% itu menurut saya itu bakal membuat jadi ekonomi itu menjadi sangat agak mengkhawatirkan. Jadi seperti itu, terlalu terburu-buru menurut saya 12% itu tidak ini. Makasih Mas. Ya, Bapak Ibu permisi mau nanya soal kenaikan pajak 12%. Bu, mau nanya nih Bu. Ibu, ini kan pemerintah ada wacana menaikkan pajak hingga 12% di tahun 2025. Kira-kira Ibu sebagai ibu rumah tangga setuju atau enggak nih Bu? Kalau saya sih tidak setuju ya, karena kan suami saya juga penghasilannya nggak seperti kayak dulu gitu, nggak tiap bulan harus dapat gaji gitu, serabutan gitu. Nggak setuju. Nggak setuju. Berarti kenaikan pajak ini apakah akan mempengaruhi kehidupan perekonomian rumah tangga Ibu? Pengaruh lah pastinya. Sangat berpengaruh ya. Bu, ini dong Bu, kasih harapan atau pesan-pesan untuk pemerintah. Saya pesannya nggak panjang lebar, cuman saya minta supaya pajak nggak dinaikin aja, udah gitu aja. Oke, makasih ya Bu. Oke, sekarang kita lagi sama ibu-ibu dan kita mau tanya soal wacana pemerintah soal kenaikan pajak 12% di tahun 2025. Gimana nih pendapatnya ibu-ibu? Setuju atau enggak? Coba, enggak, satu orang. Enggak setujunya kenapa Bu? Siapa yang mau ngomong? Bu. Semakin mempersulit. Kami ibu-ibu tidak setuju dengan kenaikan PPN 12,5% karena makin memberatkan kehidupan yang ada saat ini yang semakin sulit. Tentunya akan menaikkan semua harga-harga sembako, harga listrik naik, air naik, semua naik, make up naik, bedak-bedak mak-mak naik, telur naik, cabai naik, semuanya naik. Ya, tidak setuju sekali karena ini semuanya para pemerintah mau enak aja, nggak mikir kalau rakyat itu susah, dibikin semakin susah, dan kita ini akan demoin semua. Betul, Mama siap nggak kita demo tentang kenaikan? Wah, belum ditanya udah jawab. Siap Mama kita demo menentang kenaikan PPN 12%. Setuju? Setuju. Karena apa? Karena ini semua mama anaknya masih sekolah, betul? Sekolah bukan cuma satu. Masih butuh baju, masih butuh buku, transportasi, kemudian makannya, bayarannya, semua itu nanti pasti naik, betul nggak? Betul. Apa perlu kita demo? Demo dong. Oke. Kemudian Harapannya di 2025 seperti apa Bu? harapan tentang apa nih? Tentang pesan untuk Prabowo di 2025. Pak Prabowo, sesuai pidato Anda tanggal 20 Oktober kemarin, Anda sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi. Kemarin di Hari Korupsi Sedunia kami sudah membawa banyak pesan karena Indonesia punya banyak sekali PR korupsi. Iya, janji Anda pajak turun, tapi kenapa malah pajak naik? Janji Anda sembako murah, kenapa jadi malah sembako mahal? Katanya, iya, katanya kalau pajak yang 12% itu naik, itu cuma untuk barang premium, Bapak. Untuk yang ini ya Pak, orang-orang yang pedagang-pedagang itu beras kalau nggak pakai yang premium nggak enak Pak. Jadi itu juga akan kena dampaknya pada kami pedagang-pedagang kecil Pak, gitu. Jadi jangan cuma bilang itu premium ya Pak. Yang dagangan itu kalau dijual nggak pakai premium, tepung premium itu Kentucky juga nggak enak rasanya Pak. Jadi kita juga kena imbasnya, rakyat kecil. Belum lagi yang pajak option ya. Option itu 2025 juga akan naik 66%, itu juga memberatkan Pak. Option itu nggak cuma yang punya mobil mewah, tapi ke kendaraan roda 2 juga kena dampaknya. Ojol, Grab car itu semua kena dampaknya Pak. Option 66% gitu. Kota DPR juga Kenaikan ya, kenaikan. Di mana-mana itu pajaknya itu diturunin Pak. Menterinya nggak usah banyak-banyak di negara-negara lain itu. Bukan kok malah kita pajaknya dinaikin buat ngegaji pemerintah. Jadi kok kayak kita yang ngegaji Anda ya? Kami menyikapi pemerintahan yang sekarang
Ya kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo banyak sekali sudah memberikan statement-statement yang sepertinya sih oke. Tetapi pelaksanaannya yang kita tunggu Pak. Jadi kami minta Bapak jangan cuma omon-omon. Kan Bapak dulu ngomongnya omon-omon sama Pak Anies, betul nggak? Ya, betul. Nah sekarang Bapak buktiin yang Bapak omongkan itu harus dibuktikan. Jangan sampai cuma omon-omon. Apakah dengan kenaikan pajak ini sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian Abang? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi ya. Oke, harapan di tahun 2025 apa nih Bang? Ya semoga pemerintah melihat di mana itu kenaikannya jangan sampai 12%. Kalau menurut saya sih 5% aja bisa itu. Pajak 5% aja ya? 5% aja. Oke, ya. terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, itu dia tadi jalan-jalan kita di CFD Sudirman dan wawancara singkat kita bersama warga Jakarta soal kenaikan PPN 12%. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Tulis komentarnya di bawah sini ya.